Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Are yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini. Nah, kali ini ada 5 film horor terseram sepanjang masa yang gue saranin untuk kalian tonton. Dan pastinya film ini mungkin sebagian udah nggak asing banget buat kalian. Start dulu, pasti ada salah satu film yang belum kalian tonton. Jadi kalau kalian ingin tahu filmnya apa aja, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum gue lanjutin filmnya apa aja, gue nggak bosen-bosen buat ngingetin ke kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang kalau kalian nonton film paling horor ini, yang settingannya sebagian besar di dalam rumah, akan membuat kalian jadi kebayang dan takut untuk sekedar pergi ke toilet tengah malam. Film ini berjudul The Amityville Horror. Film kisah nyata ini bercerita tentang teror horor yang dialami oleh keluarga Lutz di Amityville, New York. Karena sudah capek dengan teror makhluk-makhluk halus ini, mereka mencoba menghubungi pasangan suami istri yang merupakan ahli spiritual terkenal, yaitu Ed dan Lorraine, untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut dan menghentikan teror yang satu keluarga itu alami. Di kejadian nyatanya sebenarnya masih menjadi misteri apakah keluarga Lutz benar-benar diteror makhluk halus atau hanya karangan belaka untuk mencari simpati dan sensasi. Film The Amityville Horror ini diproduksi oleh Michael Bay, Andrew Fromm, dan Brad Full, dan dibintangi oleh Ryan Reynolds, Melissa George, Phil Baker Hall, dan masih banyak yang lainnya. Hal yang paling gue sukai di film yang satu ini adalah bahwa semuanya masuk akal. Tidak ada banyak cliff atau misteri yang terlalu rumit yang tidak pernah dijelaskan. Film yang hanya berdurasi 89 menit ini menampilkan hantu yang sangat menakutkan, muncul dan beberapa acting yang sangat tepat menurut gue. Bahkan gue pengen ngomong kalau film ini memiliki salah satu adegan hantu yang paling menakutkan, yaitu bocah laki-laki di kamar mandi. Detik boma itu paling serem banget. Kostum atau makeup juga sangat bagus. Gua juga sangat suka acting Ryan Reynolds dalam film yang menakutkan ini. Gua pikir gayanya yang unik adalah pelengkap yang sempurna bagi para pemain. Film The Amityville Horror tayang perdana pada 15 April 2005 dan mendapat skor sebesar 6,0 di IMDb dari 100.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated restored karena film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain. Film kedua akan diisi dengan film yang katanya menurut kesaksian Loren di dalam kehidupan nyata, pengusiran makhluk halus rumah di Pulau Road atau di film ini adalah yang terberat dan terkuat. Film ini berjudul The Conjuring. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang memulai untuk hidup baru dan pindah rumah ke sebuah rumah yang berada di Pulau Road. Semenjak pindah, keluarga tersebut jadi mendapat banyak gangguan dari para penunggu rumah yang juga bekerja sama dengan menunggu hutan di sekitar tempat mereka tinggal tersebut. Kebayangkan gangguannya double-double. Mereka akhirnya memanggil ahli spiritual yang masih sama dengan film The Amityville Horror, yaitu Ed dan Lorraine, untuk mengusir para makhluk yang mengganggu mereka. Film The Conjuring ini diproduksi oleh Tony DeRosa Grant, Peter Safran, dan Rob Cohen. Disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lily Taylor, dan masih banyak yang lainnya. Menilai sebuah film horor menurut gua adalah proses yang gampang-gampang susah. Gampang ketika kita menilai dari segi keseramannya saja, namun sesungguhnya sebagai film horor layaknya film yang lainnya dapat dinilai dari unsur lain di luar dari segi keseramannya. The Conjuring di sini menurut gua merupakan film horor yang selain seram juga digarap dengan sangat apik. Dari tata kamera dan tata suaranya aja udah kita dapat nilai bahwa film ini tidak main-main, bukan film horor ecek-ecek ibarat kata. Penggunaan teknik moving kamera pada beberapa pergantian scene dan adanya zoom in zoom yang katanya umumnya digunakan pada era 70-an diterapkan secara sesuai di film ini. Alhasil, selain memanjakan mata, teknik yang digunakan mampu menambah kadar kengerian yang diciptakan, apalagi pas itu semua diterapkan dalam long take scene sehingga membuat intensitas scene tersebut berlipat ganda. Film The Conjuring tayang perdana pada 19 Juli 2013 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb dari 400.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated restored karena film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain.
Film ketiga yaitu diisi dengan film yang katanya film ini menjadi pelopor munculnya film-film bertema kerasukan yang kini mulai bertebaran di dunia perfilman. Film ini berjudul The Exorcist. Cerita berawal dari Pastor Merin yang melakukan panggilan artefak kuno di daerah Nineveh, Irak. Dalam panggilan tersebut, ia berhasil menemukan patung-patung kuno iblis Pazuzu dari mitologi Babilonia, wujud dari iblis yang sebelumnya pernah ia kalahkan. Sementara itu di Georgetown, seorang artis terkenal bernama Chris McNeil harus menghadapi kenyataan bahwa putri semata wayangnya Regan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan nalar. Dokter awalnya mendiagnosa bahwa Regan mengalami neurological disorder, tapi kemudian ibunya menyangkal hal tersebut karena Regan lebih menunjukkan bahwa psikologinya yang terganggu, salah satunya adalah dengan berkata-kata kotor. Film The Exorcist ini diproduksi oleh William Peter Blasey, disutradarai oleh William Friedkin, dan dibintangi oleh Ellen Burstyn, Mac von Sydow, Lee Jacob, Kitty Wynn, Jack McGowan, Jason Miller, dan Linda Blair. Film yang selalu masuk dalam daftar Scary Movie Hall of Fame, ini memang memberikan pembuktian bahwa film ini memang benar-benar menyeramkan. Salah satu faktor kunci yang menjadikan The Exorcist begitu menyeramkan tentu saja terletak pada pencampuran akan fakta-fakta mengenai demonic possession. Faktor lain yang menjadi penunjang begitu superbnya The Exorcist adalah pada SVX, backup artist, dan sound mixingnya yang mampu menciptakan ambience dan scream yang begitu seram. Film The Exorcist tayang perdana pada 26 Desember 1973 dan film ini mendapat skor sebesar 8,0 di IMDb dari 300.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated restored karena film tersebut mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain. Film keempat diisi dengan film yang menurut gua ini salah satu film luar yang bagus banget, bikin tegang pastinya. Kebanyakan nahan napas, iya. Pokoknya film ini recommended banget buat kalian semua. Film ini berjudul Insidious. Semua berawal dari keluarga Renai dan Josh yang pindah ke rumah baru. Pas saat itu Renai sedang melihat foto keluarga bersama salah satu dari 3 anaknya tersebut, yaitu Dalton. Dalam foto keluarga, ayahnya Josh tidak ada di dalam foto tersebut. Dalton sempat bertanya dan sang ibu memberi jawaban karena ayahnya yang bernama Josh pemalu dan tidak suka difoto, kata sang ibu. Kejadian teror hantu mulai muncul di keluarga Josh ketika Dalton jatuh dari loteng dan melihat pintu berwarna merah. Film Insidious ini diproduksi oleh Jason Blum, Oren Peli, dan Stephen Snyder. Disutradarai oleh James Wan dan dibintangi oleh Patrick Wilson, Ross Byrne, T. Simpkin, Barbara Hershey, Lindsay, Andrew Astor, dan Lake O'Neill. Menurut gua tak heran jika selama 101 menit film ini meneror penonton dengan gambar-gambar mengerikan dan menakutkan. Dilengkapi dengan adegan kekerasan yang penuh pelikan dan teriakan. Meskipun demikian, film ini tetap tersusun logis dengan hubungan sebab akibat yang sangat jelas. Bumbu komedi dengan kehadiran hantu yang dimainkan membuat penonton sedikit menarik napas sebelum memasuki jeda ketegangan yang memuncak. Sebuah tontonan yang layak bagi mereka yang mengharapkan spirit ketakutan ala Poltergeist 1982, The Exorcist 1973. Film ini sukses menarik perhatian para penonton dan sutradara sempat membuat Insidious Chapter 2, 3, dan yang gua tahu sampai Insidious The Last Key. Siapa yang setuju gua bahas semua part film Insidious ini? Yang setuju, please tulis di kolom komentar ya. Film Insidious tayang perdana pada 14 September 2010 dan film ini mendapat skor sebesar 6,8 di IMDb dari 200.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan anak-anak atau hanya bisa ditonton 17 tahun ke atas. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang merupakan remake dengan judul yang sama persis dan film pertamanya pernah dirilis pada tahun 1982. Film ini berjudul Poltergeist. Pindah ke rumah baru dan dihantui menjadi tema favorit pembuatan film horor di dunia, sama seperti film yang satu ini. Film ini berkisah mengenai cerita yang pernah menjadi legenda pada sekitar tahun 80-an, yakni teror kekuatan yang jahat yang menimpa kepada keluarga Bowen. Sebuah keluarga yang tinggal di pinggiran kota mulai diganggu oleh kehadiran sebuah kekuatan gaib. Situasi semakin memburuk ketika tiba-tiba roh jahat memasuki tubuh putri bungsu mereka. Film Poltergeist diproduksi oleh Sam Raimi, Rob Tapert, dan Roy Lee.
Disutradarai oleh Gil Kenan dan dibintangi oleh Sam Rockwell, Rosemary DeWitt, Jared Harris, Jane Adam, dan lain-lain. Kalender tahun 2015 bisa dibilang unik. Karena di tahun 2015 lalu banyak banget remix atau reboot atau apapun itu istilahnya dari film lawas Hollywood. Segi cerita di film ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan film aslinya. Film Poltergeist ini adegan seramnya kalau dibilang nggak menakutkan tapi sedikit menakutkan buat gua. Namun bukan berarti Poltergeist tidak mengasihkan lagi untuk ditonton. Justru yang menyelamatkan film ini adalah unsur komedi yang mayoritas dibawakan oleh Sam Rockwell. Selain itu adegan eksorsis juga masih cukup menegangkan. Sayangnya gue belum menyaksikan dalam format 3D. Jadi gue belum bisa komen apakah dengan menggunakan gimmick 3D adegan seramnya jadi lebih menakutkan atau tidak. Film Poltergeist tayang perdana pada 22 Mei 2015 dan film ini mendapat skor sebesar 4,9 di IMDb dari 53.000 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Materi yang dimaksud terkait penggunaan bahasa yang tak layak, kekerasan yang berkepanjangan, dan lain-lain. Oke, segitu aja di konten 5 film kali ini. Mungkin itu 5 film horor Hollywood terseram sepanjang masa versi gua yang gua kasih buat kalian semua para pecinta film horor di Indonesia atau di mancanegara untuk kalian tonton di rumah. Buat yang mau request rekomendasi film ke gua bisa tulis di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Ditunggu requestan film dari kalian dan film apa yang harus gua bahas di next segmen. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.